Lama tidak terdengar kabarnya, aktor Aliando Syarif ternyata mengalami OCD. Lelaki yang kerap disapa Ali ini mengidap OCD ekstrim selama 2 tahun sampai tidak bisa melakukan apapun dan memutuskan untuk istirahat sejenak dari kegiatannya di dunia hiburan. Sebelumnya Ali pernah menderita OCD saat duduk di kelas 2 SD dan pada saat itu gejala yang dialami perlahan menghilang. Namun ketika dewasa, ia kembali merasakan berbagai macam gejala OCD yang mulai mengganggu kehidupannya. Ali mengungkapkan bahwa setiap kali ia memulai sebuah aktivitas yang berhubungan dengan membersihkan atau merapikan sesuatu, muncul sebuah delusi dalam pikiran yang mendorongnya untuk melakukan hal-hal irasional. Harus berantakan justru, tapi berantakannya itu tertata. Kayak misalkan, gue mau buang sampah nggak bisa, karena kalau gue mau berusaha bersih gitu ya, mungkin karena usahanya itu ya, jadi pas gue mau buang sampah, itu tuh kayak langsung ada delusi. Bukan imajinasi lagi ya, udah delusi teman-teman. Misalkan nih, gue pernah makan kuacinya itu, kulitnya tuh nggak gue buang asal gitu. Lu teman-teman bayangin, itu gue buangnya itu, gue letakin tertata rapi. Jadi berantakan, tapi harus nggak boleh tersentuh satu sama lain. Hingga kini Ali masih melakukan terapi perawatan OCD dengan berolahraga dan bermain alat musik drum di rumahnya. Menurut Healthline, OCD merupakan penyakit yang dapat diobati bahkan ketika sudah sangat parah. Seseorang yang mengalami OCD ekstrim biasanya akan diobati dengan kombinasi obat dan psikoterapi. Ayo, siapa yang kayak Mbak yang satu ini nih? Memastikan kunci rumah, kunci mobil benar-benar sudah aman, sudah terkunci dengan benar. Jadi dicek ulang lagi sampai puluhan kali, sampai belasan kali, sampai mengganggu aktivitas. Atau mungkin teman-teman termasuk yang sering cuci tangan pakai hand sanitizer secara berlebihan. Bisa 10, 20, 30 kali dalam satu hari, atau bahkan lagi nggak ngapa-ngapain, lagi nggak megang benda asing, terus cuci tangan terus. Jangan-jangan Anda mengalami obsessive compulsive disorder. Seperti yang biasa saya lakukan ini ketika ada di satu meja, biasanya meja kerja ya. Ada kertas, ada pulpen, ada handphone. Itu pasti saya susun supaya rapi, tersusun secara simetris. Kalau bisa saya susun dari skala ukurannya. Yang paling kecil dulu, habis itu sampai yang paling besar. Dan bahkan saya sampai cek ulang-ulang. Oh, udah rapi belum ya? Udah. Kalau dari literatur yang saya baca, ini masuk dalam kategori orderers dari obsessive compulsive disorder. Di Amerika Serikat, 1 dari 40 orang dewasa dan 1 dari 100 anak-anak mengalami OCD. Nah, kalau video yang tadi di awal, ketika seorang, ada mbak-mbak tadi ya, mengunci pintu berulang kali, itu masuk dalam kategori checkers. Jadi mengecek dan recheck berulang kali, nggak cukup 2-3 kali sampai belasan atau puluhan kali untuk memastikan aman. Atau ada juga kategori obsessional. Jadi seseorang ini terobsesi untuk melakukan sesuatu karena dibayang-bayangi rasa kekhawatiran atau rasa ketakutan akan hal tertentu. Misalnya akan satu musibah atau kematian jika tidak melakukan hal yang dia yakini benar. Seperti yang dialami oleh Aisyah berikut ini. Nama saya Aisyah Kamalia, usia saya 24 tahun. Saya sudah mengalami OCD sejak 2 tahun yang lalu. Awal mula kena OCD tuh sebenarnya udah sadar dari SD, udah ada yang salah. Jadi aku tuh sering banget ngelus-ngelus barang berkali-kali, entah itu troli atau mungkin lemari yang aku lewatin. Jadi emang harus aku elus-elus sampai 3 kali, atau pokoknya di angka ganjil. Entah kenapa angka ganjil tuh kayak yang bikin aku lebih tenang gitu loh. Begitu juga kalau misalnya aku lagi naik anak tangga. Jadi tuh kalau misalnya naik anak tangga, aku harus berhenti di angka ganjil.
misalnya itu nggak ganjil, anak tangga yang sebelumnya aku lengkapin. Jadi aku benar-benar harus loncatin itu biar aku ngerasa tenang. Kalau enggak tuh aku ngerasa aku bakal kesambar petir. Padahal kan itu pemikirannya irasional. Tapi aku ngerasa tuh kayak bakal banget terjadi. Paling ngeganggu itu kalau mau ganti baju, biasanya bajunya tuh suka aku puter berkali-kali. Diputer-puter sampai 3-5 kali sampai aku ngerasa kayak oke, ini udah fine nih. Ya udah baru aku pakai bajunya. Kalau enggak ya udah aku bakal ngerasa nggak enak. Pernah sih aku sampai nangis nggak pakai baju gitu loh, kayak kapan gue pakainya kalau misalnya gue balik-balik terus bajunya gitu. Dari dulu itu sudah kelihatan gejalanya, cuman saya nggak terlalu ngeh gitu. Apa aja gejalanya apa? Iya, kayak orang ketakutan gitu. Paling sering kejadian kalau misalnya aku lagi naik motor tuh kadang-kadang suka tiba-tiba harus ngecek spion 3 kali, entah ke kanan atau ke kiri. Itu sering banget. Kalau nggak ngelihat spion ya harus nengok ke kanan atau ke kiri 3 kali gitu. Pulang ke rumah biasanya kan masuk lewat pintu gerbang tuh suka aku buka, misalnya aku buka sekali terus aku kunci lagi, aku buka lagi, aku kunci lagi. Jadi itu sampai di angka ganjil, entah 3 atau 5 kali pengulangan. Aku takutnya keluargaku kecelakaan, entah itu adik aku atau ponakanku yang paling kecil. Itu yang serem banget sih, karena kan adikku kemana-mana pergi naik motor. Tiba-tiba di otak tuh kayak kebayang kelibet adegan adikku tuh kecelakaan gitu. Jadi itu yang bikin aku takut, jadi aku harus ngulang biar aku tenang. Semuanya ajal maut udah ada yang ngatur. Nah kayak ponakan apa ditinggal itu jangan terlalu was-was. Saya sering ngerasain gitu. Jangan terlalu was-was, nggak usah ini. Berpikir yang positif aja, saya bilang. Tapi ya namanya kita ada istilahnya gangguan ya kita kan nggak tahu. Dia nggak masuk gitu kita omongin ya. Iya, tapi gitu lagi. Paling parah itu aku ngerasa mulainya sejak rumahku kemalingan. Nah kemalingannya tuh sampai 2 kali. Karena aku OCD kali ya, jadi aku tuh suka kebayang-bayang pikiran negatifnya tuh kayak si maling ini ngelihat wajah keluargaku, terus aku kayak takutnya dia macam-macam sama ponakanku atau mungkin sama adik aku gitu kan. Nah OCD-ku tuh makin parahnya aku ngerasanya aku setiap berangkat ke kantor minta mama untuk fotoin ponakan aku. Jadi aku harus make sure dia benar-benar di rumah. Kalau misalnya nggak dikirimin fotonya, aku tuh deg-degan. Kadang di kantor juga tuh aku nangis. Saya lihat tuh paginya tuh pucat mukanya. Kok ini anak tambah parah gitu. Terus saya coba-coba, dia kerja itu sambil kerja berangkat nih pagi. Cuman kok nggak apa-apa, nggak sakit, enggak. Cuman gitu mukanya pucat, saya udah nggak enak. Saya bilang, terus gak lama itu dia HP. Ma, fotoin ini fotonya segini. Jadi saya itu ikut-ikutan stres sama dia ngeliat itu. Aku sempat ngechat ke psikolog kenalanku. Aku bilang aku ada gejala nih. Terus aku cerita juga dari kemalingan itu orang-orang kan biasanya kalau di rumahku udah pada move on, maksudnya kayak udah bisa ngelanjutin aktivitas seperti biasa. Aku masih nggak bisa, aku masih stuck di situ. Aku nangis-nangis. Terus aku malah kepikiran kayak, aduh mendingan mati aja. Itu kan kayak remeh banget ya, tapi aku bisa kepikiran sampai ke sana saking capeknya. Akhirnya kata psikolog kenalanku itu, kalau udah ada pikiran untuk suicidal, mendingan langsung ke psikiater. Setelah aku ke psikiater, aku tuh ngerasa kayak banyak banget perubahan dalam hidup aku. Aku juga ngerasa jadi lebih gampang ngejalanin aktivitas. Yang tadinya aku ngerasa kayak terjerat banget sama hitungan 1, 2, 3 segala macam itu, sekarang aku udah bener-bener lepas dari itu semua sih. Selain jenis orderers, checkers, washer cleaners, dan obsessional yang sebelumnya sudah dijelaskan, ada satu lagi tipe OCD bernama hoarder. Penderita OCD hoarder biasanya suka menumpuk atau menyimpan barang tidak terpakai dan akan merasa kesulitan untuk membuangnya. Penderita kerap berpikir bahwa barang tersebut sayang untuk dibuang karena memiliki nilai pribadi dan kemungkinan akan digunakan lagi di masa mendatang.
Tak jarang penderita hoarder menyimpan barang hingga menumpuk dan memenuhi ruangan, sampai-sampai mereka kesulitan melakukan aktivitas. Dilansir dari American Psychiatric Association, 2 dari 6% orang di dunia mengalami gangguan ini. Gangguan obsesif kompulsif disorder atau OCD ini ternyata juga dialami oleh sejumlah tokoh di dunia. Ada artis bintang film Megan Fox, Anda pasti kenal Megan Fox ini pernah didiagnosa mengalami OCD karena dia memiliki ketakutan atau kekhawatiran berlebih terhadap kuman. Ada juga pesepak bola David Beckham ini juga pernah didiagnosa mengalami OCD karena terbiasa harus memastikan semuanya tersusun rapi. Oke, saya ingin tanyakan lebih jauh lagi. Sebenarnya OCD ini seberapa membahayakankah bagi kondisi psikologi seseorang? Apakah bisa berdampak buruk? Apakah bisa disembuhkan? Atau bagaimana? Saya akan tanyakan kepada teman saya, psikiater Dr. Aditya Sigit. Dok, apa kabar? Sehat? Sehat. Obsessive compulsive disorder. Kompulsif itu kan kecemasan ya. Ini anxiety, penyakit yang memang mengganggu psikologi seseorang. Tarafnya dan mendiagnosa seseorang mengalami OCD itu bagaimana? Oke, jadi yang kita sebut OCD, Obsessive Compulsive Disorder itu bisa terdiri dari obsesinya itu sendiri. Nah, obsesi itu kan pikiran yang rasanya muncul terus-menerus, berulang, dan rasanya tuh kok masuk ke pikiran kita tuh tanpa diundang gitu. Oke. Dan itu memang membuat tidak nyaman, membuat kecemasan tersebut. Dan kedua, kompulsinya. Kompulsi itu adalah perilaku yang berulang yang tadi bertujuan untuk meredakan kecemasan ditimbulkan oleh obsesi. Kadang jadi tidak rasional. Misalnya contohnya apa yang paling umum ditemui sebagai seorang praktisi, orang datang mengeluhkan kondisinya yang diduga OCD. Ini seperti apa misalnya sampai mengganggu aktivitas? Oke, jadi kadang beberapa orang itu mengalami ketakutan akan terkontaminasi, terkotori gitu. Itu benar-benar muncul terus dan membuat dia cemas sehingga sebagai kompulsinya kemudian mereka akan mungkin cuci tangan, tapi bukan cuci tangan yang cuma sekali dua kali, tapi bisa belasan kali, puluhan kali yang berulang-ulang di satu waktu, dan tentu itu kan pasti akan memakan waktu lama. Tapi itu kebiasaan orang sekarang. Kita mungkin di tengah pandemi nih, saya juga tangan kulit sampai kering karena keseringan pakai hand sanitizer yang mengandung alkohol gitu ya. Itu wajar tidak karena di tengah pandemi? Nah, itu dia. Jadi memang poin yang bagus tuh, kita membedakan mana perilaku yang sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan situasi, dan mana yang menjadi cenderung tidak adaptif, tidak sesuai. Nah, contohnya kalau kita cuci tangan, kan walaupun dalam situasi pandemi memang lebih sering, tapi mungkin ya habis dari ketemu orang, cuci tangan sekali. Itu masih wajar. Dan kemudian kan life goes on gitu. Beda dengan mereka yang mengalami OCD, cuci tangan udah belasan kali, dan mereka sendiri kadang merasa, sebenarnya nggak pengen lakukan itu lagi, tapi ada dorongan yang sedemikian kuat dari dalam, bukan keinginan mereka untuk melakukan itu. Nah, pemicunya, penyebabnya itu apa OCD ini? Pertama bisa ada faktor biologis, ada kecenderungan mungkin kerja otak kita yang agak berbeda dengan orang yang tidak mengalami OCD. Kemudian ada juga faktor genetiknya, bukan yang diturunkan langsung, tapi mereka yang punya keluarga dengan OCD punya risiko yang lebih tinggi untuk mengalami OCD juga. Secara faktor psikologis itu memang lebih sering terjadi pada orang-orang yang memang cenderung kurang fleksibel pemikirannya. Jadi cenderung harus satu cara tertentu, atau pada mereka yang kurang bisa mentoleransi ketidakpastian. Jadi kan untuk ngecek terus-terusan seperti itu. Kapan kita bisa merekomendasikan seseorang, misalnya ada di lingkungan terdekat kita yang diduga mengalami OCD, untuk kita bawa ke psikiater? Kalau sampai kita udah bisa ngelihat, berarti kan itu sebenarnya cukup obvious gitu ya. Dan mungkin udah mulai mengganggu, baik mengganggu dirinya, mengganggu orang lain di sekitarnya. Nah, itu sih bisa disarankan seperti itu, dengan tentu dengan cara yang suportif gitu ya. Oke, terima kasih dok. Nah, apa yang saya lakukan ini menyusun kemeja atau jas sesuai dengan kelompok warna, atau dari yang terang ke gelap, putih, abu, biru, dan semakin gelap seperti jas ini juga, itu juga ada kecenderungan OCD. Tetapi tidak bisa disimpulkan begitu saja. Asalkan itu tidak mengganggu kesehatan mental kita, tidak membuat kita memiliki kecemasan yang berlebih, itu sebenarnya bukan OCD. Jadi ya semuanya sah-sah saja. Kalau saya habis pegang barang-barang, itu terus semprot-semprot cuci tangan, itu masih ada alasan seperti tadi kata psikiater. Kita bertemu lagi di 50 Minutes pekan depan. Saya Wahyu, sampai jumpa. Bye-bye.